Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti serta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 122. Mawamanyeta punyasa namandang agamisati uda bindu nipatena uda kumbho pipurati dhiro purati punyasa thokam pi acinang. Bait 122 artinya, janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 122 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Bilala Padaka. Suatu waktu, seseorang yang berasal dari Sawathi setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, sangat terkesan dan memutuskan untuk menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Isi khotbah itu adalah memberi dana
tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri, tetapi hendaknya juga menghimbau orang lain untuk melakukannya. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang akan memperoleh banyak pahala dan memperoleh banyak pengikut pada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, orang tersebut mengundang Sang Buddha beserta seluruh biku yang berdiam di wihara Jetawana untuk menerima dana makanan keesokan harinya. Kemudian orang itu pergi ke rumah-rumah tetangganya dan memberitahu bahwa dana makanan ada Pindapata akan dilakukan keesokan hari kepada Sang Buddha beserta para biku. Oleh karena itu, siapa yang akan turut berperan serta tergantung kepada masing-masing orang. Seorang kaya yang bernama Bilalapadaka melihat laki-laki tersebut pergi berkeliling dari rumah ke rumah. Ia tidak setuju atas kelakuannya itu dan juga merasa tidak senang. Ia menggerutu, "Oh, orang malang, kenapa dia tidak mengundang beberapa biku saja sebanyak kesanggupan dia sendiri memberi dana, daripada pergi berkeliling membujuk orang lain?" Lalu dia meminta laki-laki itu untuk membawa mangkoknya, dan dia memasukkan ke dalam mangkok tersebut sedikit nasi. Hanya sedikit mentega, sedikit air dan tebu. Barang tersebut dibawa secara terpisah dan tidak dicampur dengan yang diberikan orang-orang lain. Orang kaya tersebut tidak mengerti kenapa barang-barangnya diberlakukan secara terpisah. Ia mengira laki-laki tersebut akan memberitahu orang lain bahwa orang kaya seperti dirinya memberi sumbangan hanya sedikit dan membuatnya malu. Oleh karena itu, orang kaya Bilalapadaka mengutus pelayannya untuk menyelidiki. Penganjur berdana itu meletakkan makanan yang sedikit pemberian orang kaya tersebut ke dalam mangkuk-mangkuk nasi, kari, dan daging manis, agar orang kaya tersebut mendapat banyak pahala. Pelayan orang kaya melaporkan apa yang telah dilihatnya. Tetapi majikannya, Bilalapadaka, tidak mengerti artinya dan tidak yakin maksud penganjur tersebut. Walau demikian, keesokan harinya dia pergi ke tempat di mana dana makanan dilakukan. Pada saat yang sama, dia membawa sebilah pisau yang akan dipergunakan untuk membunuh penganjur apabila penganjur berdana itu mengumumkan di depan umum betapa sedikit yang diberikan oleh orang kaya seperti dirinya. Tetapi penganjur berdana ini berkata kepada Sang Buddha, "Bante, dana makanan ini merupakan gabungan dari semua. Walaupun ada yang memberi banyak ataupun sedikit, tidaklah dihitung. Tiap orang dari kami memberi dengan keyakinan dan kerendahan hati. Jadi, semoga kami semua memperoleh pahala yang sama." Ketika mendengar kalimat tersebut, Bilalapadaka menyadari bahwa dia telah berpikiran keliru terhadap laki-laki itu. Ia merenungkan, jika ia tidak mengakui kekeliruannya itu dan memohon penganjur berdana itu untuk memaafkannya, maka dia bisa terlahir di salah satu dari 4 alam kehidupan rendah atau apaya. Lalu dia berkata, "Temanku, saya telah melakukan kesalahan besar terhadapmu dengan berpikir keliru tentang kamu. Maafkanlah saya." Sang Buddha mendengar orang kaya tersebut meminta maaf, dan dari penyelidikannya, beliau mengetahui alasannya. Lalu Sang Buddha berkata, "Pengikutku, kamu seharusnya tidak meremehkan perbuatan baik walau sekecil apapun. Perbuatan baik yang kecil akan menjadi besar jika kamu melakukannya sebagai kebiasaan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 122 berikut. "Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata,
perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamuttamaṃ